sedang bingung, pusing kepala karena memikirkan dia. Aku yang selalu terus disakitinya. Dia tak tampan, tak juga rupawan. Dia tak juga berkelima harta. Oh tapi mengapa gayanya seperti superstar. Kepada aku yang mencintaimu. Oh celaka jika lelaki seperti kamu sudah tak setia. Mama, 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 tolonglah aku yang sedang bingung. Ku rasakan virus cinta, ku butuh jatuh cinta. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala Malam. Cuman pada segmen talk show kali ini kita tidak akan membahas dan juga mengundang dokter cinta ya. Dan juga mungkin untuk Anda di rumah, ada mungkin salah satu yang masih agak sedikit deg-degan kalau misalnya harus ke dokter gigi. Nah teman-teman Starkustik ada yang deg-degan ya ke dokter gigi? Ayo ngaku. Waktu kecil. Oh sekarang udah enggak? Udah enggak. Tapi kalau misalnya harus dibedah gimana? Oh jangan dong, takut juga ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas mengenai masalah impaksi gigi ya, gigi yang impaksi begitu ya dokter ya. Dan saya digeruduk nih ada 3 dokter cantik yang sudah bersama saya di sini. Ada dokter gigi Nining, ini spesialis bedah mulut dan juga maksilofacial dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Selamat malam, dokter cantik sekali ya malam hari ini ya. Terima kasih. Sama lo pakai boot juga loh. Kemudian ada juga dokter gigi Nurul, ya ini juga masih residen ya untuk spesialis bedah mulut. Kemudian ada juga dokter gigi Eni, selamat malam. Selamat malam. Baik, nah yang saya tahu ini ya dokter ya kalau masalah gigi yang impaksi itu hanya gigi yang tumbuhnya tidak benar, tidak normal, kemudian harus dilakukan operasi. Saya tahunya cuma gitu aja. Nah apa sih sebenarnya yang lebih detail lagi dokter? Ya, benar. Jadi gigi impaksi adalah suatu kelainan di mana gigi itu mengalami suatu gangguan pertumbuhan atau tidak bisa tumbuh sempurna dikarenakan bisa karena tempatnya yang tidak cukup atau tulangnya yang terlalu tebal atau jaringan lunaknya yang terlalu tebal atau tidak mempunyai daya tumbuh. Dan biasanya gigi impaksi ini banyak terjadi pada gigi geraham bungsu rahang bawah atau rahang atas. Tetapi tidak menutup kemungkinan pada gigi taring itu juga
tidak bisa tumbuh ataupun gigi yang di sebelahnya taring. Oh Demikian. gitu dok, yang saya tahu selalu gigi geraham yang belakang, Iya. padahal belum Iya, tentu ya iya. dokter ya. Cuman angka kejadiannya itu memang lebih banyak pada gigi geraham bungsu atau belakang. Oke, nah sekarang penyebabnya apa ini dokter sebenarnya, penyebab pastinya? Nggih. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa penyebabnya itu bisa dari faktor keturunan pertama secara sistemik itu, yaitu di mana apabila dari bapaknya atau ibunya mendapatkan rahang yang kecil, sedangkan dari ayah ibunya atau pasangan dari orang tuanya itu mendapatkan ukuran gigi yang besar, sehingga rasio antara gigi dan rahang itu tidak sesuai. Ya. Misalnya bapaknya rahangnya besar, giginya besar, cukup dia bagus. Tetapi pada anaknya diturunkan adalah giginya besarnya. Nah, rahangnya anak ini menurun dari ibunya yang rahangnya kecil. Sehingga tempatnya nggak cukup. Oke, ini salah satunya adalah keturunan Iya, begitu. iya. Jadi misalnya nih, saya tahu misalnya orang tua saya memang mengalami hal tersebut, bisa Iya. jadi saya juga begitu ya dokter ya? Bisa juga. Tapi apabila rahangnya Mbak mendapat dari ayah yang lebih besar, bisa tidak terjadi seperti ibunya. Oh gitu. oke. Nah kalau misalnya kita ingin mengetahui lebih awal sebenarnya gigi kita mengalami infeksi apa tidak, itu sebelum melakukan foto kan biasanya udah tahu Iya. karena foto begitu ya dokter ya? Iya. Sebenarnya tanda-tanda awal itu bisa diketahui oleh pemilik gigi sendiri pada saat gigi itu mau tumbuh. Ya. Gigi mau tumbuh biasanya disertai rasa sakit atau meriang biasanya, panas badan. Pada gigi-gigi yang infeksi, hal ini tidak terjadi satu kali kejadian ini. Oke. Akan berulang kali karena apa? Karena gigi tersebut tidak bisa tumbuh sempurna, sehingga gusinya banyak yang menutupi gigi tersebut. Akibatnya apabila makan, banyak makanan yang terselip antara gusi. Dan itu menimbulkan keradangan atau infeksi. Ya. Nah, tanda-tanda dari radang dan infeksi ini akhirnya si penderita ini akan mengalami nyeri, panas badan, tidak bisa membuka mulut kadang-kadang malahan, atau bahkan sampai bengkak. Ya, biasanya kan orang-orang yang saya tahu ya dokter ya, kalau belum sakit saya nggak mau ke dokter gigi. Agak curhat sebenarnya. Iya, saya tahu. Tapi saya tidak infeksius. Oke, dan memang itu lebih baik dokter itu ditangani sebelum sakit apa memang sudah ketahuan. Misalnya begini, saya foto begitu ya, saya sudah tahu kalau sebenarnya ini akan tumbuhnya tidak benar, tidak baik. Itu nanti aja saya nunggu sakit aja begitu dokter. Apakah lebih baik tidak? Jadi sebenarnya betul kata Mbak bahwa masyarakat kita, orang Indonesia itu kalau nggak sakit nggak bakalan datang ke dokter gigi. Iya. Kami memahami itu. Nah, biasanya kelainan infeksi ini diketahui dari hasil foto ronsen di mana dia akan membuat atau memasang behel pada dokter ortodonsi. Nah, itu baru ketahuan. Apabila diketahui oleh karena arahan dari dokter gigi ortodonsi, maka mau nggak mau gigi ini harus diambil. Karena indikasi harus diambil. Tetapi apabila hal ini diketahui bukan karena untuk kepentingan sesuatu, biasanya kita akan memberikan edukasi atau pengarahan bahwa suatu saat gigi tersebut akan berpotensi untuk menimbulkan suatu keluhan. Kalau memang belum siap sekarang boleh ditunda dulu, tapi kalau nanti terjadi suatu keluhan, infeksi, mau nggak mau harus diambil. Ya, biasanya kalau udah terpaksa baru mau dokter soalnya. Kalau belum nggak usah deh, nanti aja dulu. Oke, sekarang saya mau ke dokter Nurul dan juga dokter Eni nih. Ini adalah berarti perempuan-perempuan hebat yang mau masuk spesialis bedah mulut. Karena ini paling lama sekolahnya ya. Kalau nggak salah berapa lama dokter? 6,5 tahun. 6,5 tahun ya? 13 semester. Oke, dan sekarang sudah jalan? Sekarang sudah jalan 6 tahun. Sudah 12 semester. Sudah 6 tahun ya, oke. Ya, kita kuliah yang 4 tahun aja rasanya cukup sudah gitu ya. Oke, tapi sebenarnya kenapa sih untuk dokter Nurul dan juga dokter Eni ini kita sekilas nggak ngobrolin infeksi dulu ya. Awalnya kenapa sih kok memilih bedah mulut begitu? Karena menurut saya bedah mulut itu lebih banyak dibutuhkan
di beberapa tempat di daerah-daerah yang memang ya itu tadi yang Mbak bilang sekolahnya lama, mungkin Iya. banyak yang tidak bersedia dan kasus bedah mulut ini semakin lama juga semakin banyak. Jadi mestinya butuh banyak ahli dari bedah lagi mulut ya. untuk iya. Oke, nah kalau dari dokter Eni sendiri? Kebetulan kalau saya dikirim dari daerah untuk mengambil melanjutkan studi Ya. dengan harapan nanti saya bisa kembali supaya bisa menangani kasus-kasus di bidang bedah mulut. Oke. Tentunya di daerah memerlukan ahli bedah mulut yang bisa bekerja di tempat tersebut. Oke, nah apakah seperti dokter Nurul dan juga dokter Eni ini boleh melakukan tindakan untuk pengoperasian? Operasi sementara kalau untuk kasus yang ringan karena dulu dari S1 kami sudah mendapatkan materi untuk Iya. operasi. Tapi kan untuk gigi impaksi ini ada beberapa klasifikasi ya. Oke. Nggih, jadi klasifikasi yang paling ringan mungkin masih bisa kita kerjakan dari yang pengalaman yang dari S1. Tapi yang ini sudah enggak. Boleh, Nggih. boleh dok. Jadi begini, dalam pendidikan bedah mulut itu residen atau peserta didik itu untuk bisa mengerjakan suatu tindakan berdasarkan kompetensinya atau tingkat levelnya pendidikan. Ya. Jadi gitu. Jadi pada tingkat jaga 1 itu sudah dipatok bahwa bisa mengerjakan kasus-kasus ringan seperti gigi impaksi yang tegak, misalnya kayak gitu. Oke. Pencabutan gigi yang agak sulit, seperti itu. Atau apa, mempersiapkan persiapan operasi. Nanti jaga 2 yang middle itu meningkat lagi. Jadi misalnya operasi kista, operasi tumor kecil-kecil kayak gitu. Nanti naik lagi, sekarang ini Dokter Nurul sama Dokter Eni adalah pada level chief resident. Jadi chief resident itu semua tindakan sudah pernah dikerjakan, sekarang mereka ini pada tahap belajar manajemen, memanage sumber daya manusia di bawahnya. Dan pada kasus-kasus bedah yang sudah advance. Gitu. Oke, seperti itu ya. Nanti kita akan lanjut lagi ya, dokter, untuk membahas masalah ini. Jadi pastikan untuk Anda, mungkin yang mau bergabung bersama kami boleh di 0317380885. Setelah yang satu ini, kami akan kembali lagi tetap di Cakrawala Malam.